Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan poster penelitian. Jadi sesuai dengan CPMK pada mata kuliah program profesional, pada topik yang terakhir, itu pembuatan poster penelitian, maka yang akan diharapkan pada materi ini adalah mahasiswa mampu membuat poster berdasarkan hasil penelitian yang sudah disusun. Oke, adapun yang kita pelajari pada materi hari ini yaitu pengertian poster, kemudian tujuan pembuatan poster, jenis-jenis poster, muatan dan desain poster, ukuran layout poster, dan juga contoh poster. Oke, baik. Jadi kita masuk ke pengertian poster. Jadi di sini pastinya kita harus mengetahui apa yang disebut dengan poster, kiranya dapat kita buat sesuai dengan tujuan daripada poster itu kita buat. Jadi poster penelitian di sini adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk poster atau papan tulis atau biasanya dipajang pada konferensi ilmiah, seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya yang dalam hal ini khususnya pada mata kuliah program profesional itu nantinya akan dipamerkan pada saat pameran. Jadi poster penelitian ini menyediakan platform visual yang memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan temuan penelitian secara ringkas dan juga menarik. Tujuan poster sendiri adalah untuk menyampaikan informasi utama mengenai penelitian yang telah dilakukan, termasuk tujuan penelitian itu apa, metode yang digunakan dalam penelitian itu apa, temuan utamanya misalkan, dan juga kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil yang sudah diperoleh. Nah, poster juga dapat mencakup ringkasan daripada latar belakang teoritis, kemudian pendekatan penelitian, kemudian data yang dikumpulkan, analisis yang dihasilkan, dan juga interpretasi hasil. Muatan dan desain poster. Jadi poster penelitian biasanya terdiri dari rangkaian gambar, tabel, grafik, teks yang dirancang secara visual, menarik, dan informatif. Jadi isian yang ditampilkan pada poster itu tidak terpaku dengan teks, tetapi juga disertai dengan adanya gambar, kemudian tabel, grafik, dan juga bagaimana menggunakan kombinasi warna baik dari latar belakang atau background ataupun teks yang ada pada poster tersebut. Nah, poster penelitian harus disusun dengan rapi dan mudah dibaca, yang mana desain yang baik itu harus memiliki judul yang jelas dan menarik, dan ini tentunya sudah ditentukan dari awal mengenai judul yang diangkat dalam penelitian. Kemudian urutannya teratur pada bagian-bagian poster. Jadi dalam pembagian apa namanya template pada apa namanya poster itu kita urutkan secara teratur mulai daripada latar belakangnya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan apa, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga ucapan terima kasih ya. Oke, poster penelitian juga harus mampu menarik perhatian audiens dan juga memfasilitasi diskusi dan pertanyaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pada saat penyusunan poster, kalian harus memastikan bahwa si pembaca dalam hal ini adalah penguji kalian nantinya dapat menarik perhatian mereka untuk membaca dan tentunya mengerti isi daripada poster yang kalian buat. Ukuran layout poster, ya. Jadi untuk ukuran layout poster itu bervariasi tergantung pada kebijakan dan juga pedoman pada setiap konferensi atau pertemuan ilmiah. Namun ada juga beberapa ukuran standar yang umum digunakan, di antaranya ada yang ukurannya A0, ya. Jadi ukuran A0 itu memiliki dimensi sekitar sekitar 841 mm dikali 1189 ya milimeter. Atau kalau kita konversi ke dalam sentimeter berarti 84,1 sentimeter dikali dengan 118,9 sentimeter. Atau
Kalau dalam ukuran inci itu adalah 33,1 dikali 46,8 inci. Nah, untuk ukuran lainnya ada juga yang A1 ya dan juga A2 yang masing-masing memiliki spesifikasi ukuran atau dimensi yang berbeda. Nah, jadi ini ditentukan dari seperti katakan tadi bahwa ditentukan oleh eh, kebijakan daripada pedoman untuk setiap konferensi mau menggunakan ukuran apa. Nah, dalam pameran yang akan kita lakukan nanti, maka dari tiga ukuran layout yaitu A0, A1, A2, maka sesuai dengan panduan pembuatan poster, maka ukuran poster yang akan kita buat dalam pameran nanti itu adalah A0. Jadi silakan membuat poster dengan dimensi sekitar 841 mm dikali 1189 mm atau sekitar terserah mau menggunakan satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Oke, jadi berikut adalah beberapa contoh poster yang sudah dihasilkan ya. Ini sebagai sampel saja. Nah, jadi kalau kita melihat pada poster beberapa contoh poster ini ada beberapa bagian ya. Jadi membentuk beberapa template di sini yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang tentunya pada bagian atas itu adalah judul ya. Jadi judul penjudul kalian disertai dengan logo perguruan tingginya, ya dalam hal ini adalah logo Universitas di Pamakassar. Kemudian disertai dengan pada bagian atas ini ya, jadi disertai selain daripada judul disertai dengan data autor seperti data penulisnya siapa, ya. Jadi penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, kemudian program studinya, ya. Kemudian institusinya. Ya, oke. Jadi di sini boleh diimprovisasi nama program studi universitas, boleh ditambahkan juga dengan apa namanya email. Ya, jadi kalau di jurnal kemarin kita menuliskan beberapa penulis, ya. Nah, kemudian program studi pada tiap penulis, ya. Dalam hal ini saya sarankan silakan menuliskan semua penulis yang ada. Kemudian program studi dan universitas cukup didasarkan pada orang pertama. Nah, jadi kalau melihat contoh ini, ya ada beberapa bagian di dalam poster tersebut. Selain judul, itu ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil, kemudian ada kesimpulan, dan juga di sini ada juga yang mengimprovisasi atau mendesain posternya supaya karena eh, ruang atau batas dimensi poster ini terbatas, maka ada beberapa informasi yang disajikan dalam bentuk QR code. Jadi ketika di-scan nanti kemungkinan barulah tampil draft jurnalnya. Jadi untuk melihat secara detail isi dari penelitian ini boleh melihat draft jurnalnya. Jadi draft jurnalnya boleh di apa namanya sinkronkan dengan link yang dipasang sebagai QR code yang ada di sini. Oke, jadi saya langsung saja memberikan contoh bagaimana membuat poster, ya. Oke, jadi ada media yang ada banyak media yang bisa digunakan. Yang paling standar boleh menggunakan Word misalkan atau mungkin menggunakan PowerPoint, ya. Misalkan saya ambil contoh PowerPoint yang simple, ya. Nah, jadi pada PowerPoint ini karena kita harus menyesuaikan dimensi layout daripada PowerPoint-nya, maka untuk menyesuaikan dimensi layout-nya berdasarkan dengan ukuran poster yang akan dibuat pada bagian PowerPoint ini, maka di sini kita masuk ke bagian desain, ya. Kemudian pada bagian desain ini ada slide site, ya. Jadi pada bagian slide site ini kita pilih custom slide site. Nah, jadi pada slide-slide ini kita menyesuaikan ukuran dimensi daripada poster kita, ya. Dalam hal ini tadi kita menggunakan ukuran A0, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa panduan yang sudah ditentukan pada panduan poster, mungkin bisa saya tampilkan di sini, ya. Oke, jadi di sini disampaikan bahwa yang harus ditampilkan pada poster itu isinya apa-apa saja, ya. Jadi di sini sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri poster yang baik, ya. Jadi ringkas, ya, disusun dengan jelas, ya. Walaupun informasi yang disampaikan ke dalam poster itu adalah sangat singkat, namun tetap tidak menghilangkan informasi yang penting. Maka dari itu, silakan
misalkan ambil contoh latar belakang, jangan juga semua latar belakang yang ada pada eh, jurnal itu langsung dipaste di bagian poster. Itu pastinya akan ruangnya akan banyak. Jadi cukup pada latar belakang kalian fokuskan ke bagian narasi yang menjelaskan tentang mengapa penelitian itu kalian buat, objek apa yang kalian teliti dan mengapa diteliti, apa masalahnya, ya, mengapa harus diteliti, ya. Oke, sederhana dengan pokok bahasan yang jelas, menarik, dengan eh, penyusunan konten dan juga penggunaan warna, teks, penyisipan gambar, grafik, tabel dan sebagainya yang membuat poster itu lebih menarik. Kemudian isi poster harus terbaca dari jarak 1 sampai 2 meter. Nah, ini harus kalian pastikan ya bahwa eh, ketika poster itu dibaca ya, maka dengan jarak 1 sampai 2 meter masih terbaca ya. Jadi di sini saya menyarankan supaya teks yang kalian gunakan itu tidak terlalu kecil ya, dan juga tidak blur, untuk penggunaan gambarnya itu tidak blur ya. Oke. Nah, terkait dengan isi poster di sini diminta untuk menyajikan informasi secara ringkas. Tadi sudah dijelaskan bahwa selanjutnya kalimat yang disajikan biasanya ringkas ya. Tujuan dan kesimpulan ditulis dalam bentuk daftar poin ya. Jadi jangan semuanya dalam bentuk narasi karena pembaca yang khususnya penilai, tim penguji nanti yang sebagai penilai itu tidak perlu lagi menyimak dengan baik apa namanya, paragraf yang ada pada poster, tetapi untuk hal kesimpulan dan juga tujuan itu diberikan poin-poin supaya jelas bahwa oh ada dua tujuan. Poin pertama ada tujuannya adalah ini, ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah ini, ya. Nah, abstrak dapat disediakan secara terpisah dalam bentuk selebaran. Jadi tidak perlu abstrak ini dimasukkan juga ke dalam poster, ya. Jadi bisa saya berikan saran tadi, kita buatkan QR code di bagian bawah, dan QR code itu isinya adalah jurnal. Karena di dalam jurnal itu sudah ada abstrak, ya, sudah ada isi daripada penelitian kita secara ringkas dan padat dan jelas di situ ya. Oke, kemudian ada daftar pustaka juga di dalamnya ya. Oke, kemudian isi atau konten yang perlu ditampilkan dalam poster yang pastinya adalah judul ya. Kemudian pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, kesimpulan dan juga daftar pustaka ya. Nah, untuk hasil ya pasti umumnya di antara kalian adalah membuat aplikasi yang tentunya ada layout aplikasi yang banyak ya. Jadi misalkan mulai daripada login, tambah data dan sebagainya. Nah, pastinya itu tidak dapat ditampilkan secara menyeluruh dalam poster ya. Ya, silakan dipilah ya. Jadi jangan juga memasukkan layout login saja, tetapi saya menyarankan untuk langsung mengambil layout berdasarkan judul kalian. Misalkan tujuan tujuan daripada aplikasi yang kalian bangun adalah eh, aplikasi pemesanan apa namanya atau penjualan ya, pembelian atau misalkan e-commerce dan sebagainya, maka fokus ke bagaimana proses pemesanan sampai akhirnya melakukan pembayaran dan keluarlah bukti transaksi ya. Oke, jadi tidak perlu lagi menggunakan semua tambah data, input data. Jadi lebih fokus ke tujuan aplikasi itu dibangun adalah untuk pemesanan, maka proses pemesanannya bagaimana, proses pembayarannya bagaimana ya. Oke, jadi untuk daftar pustaka boleh tidak dimasukkan ke dalam poster. Nah, ya, bahkan tadi saya sarankan masukkan karena daftar pustaka sudah ada pada jurnal, maka cukup eh, tampilkan jurnalnya itu ya di dalam informasi jurnalnya itu di dalam QR code sehingga ketika di-scan oleh penguji dapat membaca jurnal kalian secara utuh. Ya, termasuk dapat membaca abstrak dan juga daftar pustaka. Oke, jadi adapun beberapa ketentuan terkait judul, ya, jadi judul diletakkan di atas, kemudian disertai dengan informasi penulis, ya, program studinya, universitasnya, dan juga logo perguruan tingginya. Oke, untuk pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah secara singkat, ya, mengapa penelitian itu dibuat, apa pentingnya, apa tujuan penelitian itu, metode yang digunakan, ya. Nah, untuk metode kemarin saya sudah menyampaikan ke kalian untuk membuat blog diagram untuk menjelaskan tahapan penelitian kalian ya. Jadi setelah menjelaskan pada bagian metode itu adalah apa namanya, waktu dan tempat, alat penelitian dan sebagainya, maka silahkan memasukkan blok diagram terkait tahapan penelitian kalian ya.
Nah, hasil briefing informasi hal-hal yang penting sesuai dengan yang sudah saya kemukakan tadi, kesimpulan dibuat dalam poin-poin ini mengarah ke apa yang menjadi tujuan penelitian kita, apakah tercapai atau tidak, ya. Oke, yang terakhir jangan ini juga tidak terlupakan ya, ucapan terima kasih pada pihak yang ikut andil. Tetapi jangan juga langsung kalian katakan bahwa ucapan terima kasih pada pihak yang andil. Tetapi silakan menyebutkan, misalkan pada dosennya, dosen apanya, mata kuliah apa, teman-temannya, teman-teman pada kelas berapa yang mungkin sudah membantu kalian, ya silakan dituliskan boleh. Tanpa disertai nama boleh, disertai nama juga boleh. Ya. Oke, jadi daftar pustaka di sini dijelaskan kembali bahwa sifatnya opsional, bisa dicetak saja dalam kertas A4 dan dibawa pada saat pameran atau nanti karena di dalam jurnal itu sudah ada daftar pustaka, maka tadi saya sarankan membuat QR code di dalam posternya. Ya, nah layout poster dibuat dengan ukuran A0 atau kalau kita gunakan satuan sentimeter itu 84,1 dengan posisi yang tegak atau potret. Kolom dan baris serta desain layout silakan disesuaikan sesuai selera. Ya. Oke, melanjutkan tentang desain poster menggunakan PowerPoint ya. Jadi tadi kita sudah masuk ke bagian desain, kemudian slide, kemudian untuk mengubah ukuran layoutnya sesuai dengan ukuran poster tadi 0. Nah, di sini kita menggunakan satuan inci. Nah, tadi kalau kita menggunakan satuan inci di sini itu adalah 33,1 inci dikali dengan 46,8 inci. Ya. Oke, kemudian kita pilih potret, kemudian oke, kita misima saja. Nah, maka layoutnya akan seperti ini. Jadi bentuk poster nantinya, maka tampilannya, dimensinya adalah kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, di sini silakan melakukan desain ya terkait template posternya ya. Oke, untuk nanti kita dapat isikan beberapa konten di dalamnya. Jadi boleh kita menggunakan Shape untuk membuat template, misalkan pada bagian judul ya kita buat seperti ini ya. Oke, silakan menggunakan kombinasi warna dan disinilah kreativitas kalian itu dinilai ya. Jadi bagaimana desainnya, bagaimana penggunaan warnanya, teksnya dan sebagainya ya. Jadi di sini eh, bisa kita tambahkan logo misalkan insert picture. Oke, itu logo Undipa, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita sertakan dengan memasukkan teks judul ya. Kita masukkan teks di sini. Ya, boleh kita klik kanan saja. Kita berikan text box misalkan untuk judulnya sistem informasi atau boleh langsung copy ya. Jadi saya buka penelitian saya di sini ya. Kemudian saya mengambil judulnya. Silahkan nanti disesuaikan bagaimana apa namanya posisi teksnya, kemudian autornya di bawah misalkan ya, silakan disesuaikan ya. Oke, ditambahkan lagi bagian lainnya untuk latar belakang misalkan ya, kita buat lagi seperti ini misalkan ya. Jadi saya berharap untuk apa namanya penyusunan poster itu jangan sampai ada ruang yang kosong ya. Karena banyak informasi yang kita mau sajikan, sedangkan dimensi kita terbatas. Jadi manfaatkan ruang-ruang yang bisa kita sajikan informasi di dalamnya. Ya. Mungkin ini bagian latar belakang, ya. Kemudian ini bagian tujuan penelitian.
Ya, kemudian metode penelitian, tambahkan lagi misalkan untuk judulnya seperti ini. Oke, dan seterusnya ke bawah. Silakan didesain. Nah, jadi ini hanya ada teks, ada penggunaan warna, silakan disisipkan gambar-gambar untuk membuat posternya menarik dan tentunya pasti gambar-gambar pada hasil itu bisa lebih meramaikan posternya supaya lebih menarik ya. Nah, setelah selesai, jangan lupa karena poster ini nantinya akan dicetak, maka ekstensinya jangan PPT ya, tetapi perlu kita save as ya dengan ekstensi JPG ya. Jadi jangan lupa menyimpan hasilnya JPG ataupun PNG. Saya rekomendasikan dengan ekstensi JPG. Jadi silakan disimpan dengan nama poster. Kita save. Simpan dengan JPG. Oke. Nah, kita cek sudah berbentuk gambar. Nah, ini kemudian akan kita bawa ke percetakan untuk dicetak ya. Nah, ini kalau media yang digunakan adalah poster. Nah, lebih menariknya lagi, mungkin ada yang mau menggunakan Canva ya. Nah, jadi saya ambil sampel untuk media berikutnya itu adalah kita membuat posternya menggunakan Canva. Pastikan di sini kalian sudah membuat akun dan masuk ke akun Canva kalian, ya anggaplah ini bagian beranda ya. Oke, jadi untuk memulai ya, di sini saya memiliki folder yang nantinya semua karya saya masukkan ke situ ya. Saya mulai membuat di sini menggunakan Canva itu kita create di bagian ini ya. Jadi ada buat desain. Kita pilih buat desain. Kemudian karena yang kita mau desain adalah poster, ya kita langsung refresh aja di sini poster. Ya. Oke, jadi ada banyak opsi di sini ya, poster horizontal, vertikal dan seterusnya ya. Karena tadi permintaannya adalah apa namanya tegak atau portrait, maka kita memilih yang vertikal. Tidak usah dua sisi, yang satu sisi saja. Ya. Silakan menggunakan sampel yang paling dekat tadi ya. Nah, saya menggunakan saja ini 36,48. Nah, nanti kita edit. Oke, sampai di sini kalau kita lihat ini sudah banyak desain template yang direkomendasikan untuk bisa langsung digunakan. Jadi tidak perlu lagi seperti tadi pada PowerPoint kita membuat chart ya dan sebagainya, kita kemudian memilah warna ya. Nah, silakan memilih mana desain yang mungkin menarik buat kalian yang nantinya boleh di apa namanya ditambahkan lagi dengan gambar ataupun mengganti warnanya dan sebagainya. Nah, karena ukuran yang kita pilih tadi di sini tidak sesuai dengan ukuran poster yang sudah ditentukan, ya, maka boleh kita apa namanya ubah ukurannya, ya. Jadi pada bagian ini kita pilih alih ajaib, ya, pada bagian ini Canva. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi ukuran yang kalau misalkan tidak ada ukuran yang sesuai di situ, maka kita pilih di sini ukuran custom. Jadi pakai ada ukuran custom ini, ya di sini kita tentukan ya. Jadi di sini ada rekomendasi lagi, ya. Oke, jika tidak ada maka di sini kita buat, ya. Nah, karena di sini satuannya boleh kita pilih inci atau milimeter atau sentimeter, ya. Tadi kalau milimeter itu
841 mm tadi. Kemudian tingginya adalah 189. Oke, jika sudah, maka kemudian kita lanjutkan. Oke, pilih salin dan ubah ukuran. Proses merubah ukuran sesuai dengan yang kita sudah pesan tadi ya. Nah, maka ini adalah layout untuk ukuran poster A0 ya. Oke, nah sekarang ketika lembar untuk mendesain poster kita sudah siap, maka silakan memilih desain ya. Jadi boleh menggunakan desain-desain yang ada di sini, bisa di apa namanya, bisa dipercantik lagi ya. Oke, misalkan saya ambil sampel, oke, misalkan seperti ini. Jadi boleh ditambahkan gambar yang hubungannya dengan topik yang kita angkat. Misalkan tadi topik yang saya angkat itu adalah hmm, oke. Nah, ini kalau banyak seperti ini tentunya jelek ya. Ini kita Kontrol A, kemudian kita sesuaikan besar hurufnya dengan apa namanya ruang yang kita mau simpan sebagai bagian judul ya. Nah, ini kalau gambarnya mengganggu mau dihapus boleh, mau diganti gambar yang lain boleh. Kita kurangi lagi karena masih ada bagian author yang belum ada tempatnya. Seperti ini. Jadi di bawah kita menambahkan apa namanya data author ya. Nah, ini tidak ada teksnya. Di sini boleh kita tambahkan dengan teks. Teks, kemudian tambahkan kotak teks. Oke, bentar ya. Sekali ya. Ini kita gunakan untuk menuliskan data penulis ya. Misalkan saya berikan pemisah seperti ini. Dan data berikutnya adalah program studi ya. Nah, cukup mengikut ke program studi orang pertama saja ya. Dalam hal ini ya program studi kalian itu apa? Silakan dituliskan ya. Ini kalau modelnya mau sama, ini kita klik kanan ya. Kita, kita pilih, kita klik di sini, kemudian pilih ini yang ada titik 3, kemudian kita pilih duplikat. Jadi tidak ada copy paste di sini ya. Yang ada klik kemudian duplikat. Nah, di sini kita bisa edit program studinya, misalkan prodi prodi sistem informasi atau prodi teknik informatika. Oke, kalau tulisannya masih besar, ya silakan diperkecil lagi. Silakan disusun. Di bawahnya boleh ditambahkan lagi universitasnya, ya, program studinya. Nah, sorry, perguruan tingginya. Nah, ini saya klik, duplikat lagi, ya.
Universitas Dipa Pasar. Oke. Kita bisa tambahkan logo di sini ya. Jadi tambah misalkan kita mau memasukkan gambar yang lain yang sumbernya dari drive kita ya. Pada bagian ini kita pilih unggahan. Kita pilih unggahan, kemudian pilih unggah file. Kemudian anggaplah di sini saya sudah punya logo Dipa ya. Oke, ini saya masukkan. Silakan disesuaikan. Oh, seperti Nah, jadi tadi sudah ditentukan bahwa bagian-bagian apa saja pada penelitian yang sudah kita susun yang kemudian harus dimasukkan ke dalam jurnal. Misalkan pada bagian ini kita mau menuliskan tentang pendahuluan. Ya. Oke, kemudian bagian ini kita menuliskan tentang tujuan penelitian. Kemudian pada bagian ini kita mau menuliskan tentang metode penelitian. Pada bagian ini kita mau menuliskan tentang hasil dan hasil penelitian ya, hasil penelitian. Kemudian pada bagian ini kita mau menuliskan kesimpulan. Mau ditambahkan lagi silahkan ya. Misalkan di sini kita mau simpan QR code-nya nanti ya, oke silahkan ya. Gambar ini kita mau ganti gambar yang lain terserah. Jadi saya rasa disinilah imajinasi dan kreativitas kalian itu digunakan ya. Nah, jika sudah ya anggaplah kita sudah menentukan ya. Jadi perhatikan apa yang dituliskan pada pendahuluan, apa yang dituliskan pada penelitian ya. Jadi tadi saya katakan untuk pendahuluan maka ini masukkan adalah latar belakang terkait objek apa yang diteliti dan mengapa itu diteliti, apa pentingnya diteliti, ya, dan seterusnya. Ya, oke. Jika sudah, maka kita pilih pada bagian ini kita pilih bagikan, ya. Oke, kemudian kita pilih unduh. Jadi supaya filenya itu kita gunakan untuk dibawa ke percetakan, maka di sini kita unduh. Kemudian di sini boleh kita simpan dengan PNG dan juga ataupun JPG. Kalau tidak mau PNG, kita ganti JPG ya. Oke. Kemudian kita unduh. Oke, sudah diunduh. Kita lihat maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi silahkan membuat poster kalian sesuai dengan hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi ingat pada pendahuluan jangan langsung ambil pendahuluan kemudian paste di sini. Ya, begitupun dengan tujuan penelitian, metode penelitian silakan masukkan apa namanya blok diagram mengenai tahapan penelitian disertai dengan waktu dan tempat kalian meneliti peralatan penelitian kalian. Nah, hasil penelitian silakan tampilkan hasil penelitian berupa layout sistemnya atau hasil pengujiannya dalam bentuk tabel ya silakan dimaksimalkan informasinya secara padat tetapi tidak mengurangi informasi yang penting untuk disajikan untuk pembaca ya. Oke, jadi untuk QR code untuk memasukkan QR code yang ada di sini ya boleh menggunakan Bitly ya. Jadi caranya untuk memasukkan QR code ya boleh saya sarankan buat eh, buat sebuah eh, drive ya, buat sebuah drive di Google Drive, kemudian simpan, buat sebuah folder, kemudian simpan dalam folder tersebut itu file jurnal kalian ya, kemudian ambil linknya ya, jadi misalkan seperti ini. Oke, anggaplah di sini saya sudah punya program profesional, kemudian buat folder di sini, ya, jurnal. Oke. Jurnal ini kita copy linknya, ya.
Ya, tapi kalau copy linknya ya jangan lupa di sini kita izinkan ya supaya dapat diakses oleh orang lain. Misalkan di sini kita buka batasannya, siapa saja yang memiliki link boleh melihat isinya ya. Nah, sekarang kita sudah punya linknya. Nah, kita manfaatkan lagi media yang namanya Bitly. Ya. Jadi kita buat di sini Bitly-nya, nah, sama halnya dengan Canva tadi, untuk menggunakan aplikasi ini, media ini, maka buat akun dulu di dalamnya, kemudian login dengan akun yang sudah didaftarkan. Nah, masuk ke halaman ini, kemudian pilih Create, New, kemudian pilih QR Code. Ya, karena kalau misalkan link yang mau dipasang pada poster boleh, kalau QR Code mau dipasang pada poster juga boleh. Jadi di sini dia akan menyediakan QR code sesuai dengan apa lagi namanya link yang sudah kalian pesankan. Misalkan titelnya apa ya. Oke, kemudian desain QR code dapatlah nanti QR code kalian dan itulah yang kemudian kalian simpan di bagian ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat membuat posternya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.